Assalamualaikum, Sobat Football United ya. Satu-satu Manchester United gagal menang, Manchester United ditahan imbang. Tapi Manchester United juga terhindar dari kekalahan ya karena West Ham sempat unggul duluan. Pertandingan sendiri menurut gue cukup ketat di mana kedua kesebelasan sebenarnya hampir di mayoritas pertandingan tersebut juga kesulitan untuk menembus pertahanan lawan masing-masing. Manchester United kebobolan menurut gue karena kesalahan koordinasi ketika menghadapi transisi direct dari West Ham. Sementara West Ham sendiri juga berusaha untuk bisa memegang kemenangan yang mereka sudah raih tersebut. Tapi kejelian dari Mbeumo serta Benjamin Sesko menghadapi ketatnya pertahanan dari West Ham. Kualitas menurut gue dari finishing Sesko luar biasa dan itu yang membuat akhirnya Manchester United bisa menemukan apa yang mereka cari hampir sepanjang pertandingan, yaitu adalah gol. Sekaligus juga menghindarkan Manchester United dari kekalahan. Gue sudah banyak bahas di review kali ini. Seperti biasa Sobat Football United, gue akan berbicara terkait dengan rating pemain ya di pertandingan tadi. Di pertandingan yang menurut gue ya dinamikanya cukup seru. Ada gol misalnya juga dianulir karena offside. Lalu ada beberapa momentum penting juga, penyelamatan terutama dari Sean Lemans. Sean Lemans di pertandingan ini tampil luar biasa menurut gue. Dia melakukan ada 2 save ya yang dilakukan oleh Sean Lemans. Passing akurasinya cukup tinggi 84%. Dan ada situasi dia melakukan penyelamatan, bukan cuma sekali. Menurut gue oke, gawangnya kebobolan sekali, tapi bagaimana misalnya ada situasi dia melakukan save, dia maju juga membaca bola ya, mencegah dari pemain West Ham untuk bisa melakukan transisi dengan bola-bola daerah. Cukup bagus menurut gue, terutama ketika Manchester United nampak all out menyerang ya setelah tertinggal 1-0. Jadi gue beri Sean Lemans di pertandingan tadi nilai 8. Diogo Dalot kesulitan menghadapi Crescencio Summerfield di pertandingan tadi. Menurut gua mendapatkan 1 kartu kuning. Ada 1 interception, 2 clearance, ada 6 duels, 3 berhasil dimenangkan. Ada 2 crossing, 1 yang berhasil. Passing akurasinya cukup bagus, ada di angka 90%. Ada 3 usaha dribbling, 2 yang berhasil. Ya secara keseluruhan berusaha untuk bisa tampil membantu lini serang Manchester United dengan beberapa kali melakukan inverted juga. Tapi di pertahanan menurut gue dia cukup kesulitan untuk menghadapi kecepatan dari Summerfield. Bahkan akhirnya dia mendapatkan 1 kartu kuning ya. Gue berikan Dalot nilai 6. Harry Maguire tampil 68 menit sebelum digantikan oleh Leny Yoro. Tacklingnya 100%, duelnya juga 100%, passing akurasinya 96%. Cukup kokoh menurut gue di lini belakang Manchester United. Sayang menurut gue Manchester United kebobolan. Tapi secara keseluruhan dia tampil cukup solid di lini belakang Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Lisandro Martinez. Ada 5 defensive kontribusi di sana. 6 duels, 5 berhasil dimenangkan. 93% passing akurasinya. Tampil solid sama seperti Harry Maguire menurut gue di jantung pertahanan Manchester United. Ada 3 tackling yang dilakukan juga oleh Lisandro Martinez. Dia juga sangat aktif melakukan build up ya. Inisiatif bahkan sampai masuk ke daerah pertahanan West Ham. Tampil cukup bagus di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Luke Shaw berusaha untuk tampil imbang antara bertahan dan juga menyerang. Cukup aktif dalam melakukan duel, ada 11 duel, 8 berhasil dimenangkan, 88% passing akurasinya, cukup aktif juga melakukan crossing, ada 5 crossing, 2 yang berhasil. Tidak mudah memang ya melakukan crossing, terutama karena lini pertahanan West Ham tampil cukup solid. Mereka nampaknya juga sudah berusaha untuk bisa mengantisipasi crossing yang dilakukan oleh Manchester United. Luke Shaw sendiri tampil cukup berimbang antara menyerang dan juga bertahan. Ada proses gol tadi menurut gue diawali dia gagal menang duel ya, tapi menurut gue lebih menilai itu sebagai sebuah kesalahan koordinasi. Dan apakah hanya itu saja yang diperhatikan dari seorang Luke Shaw? Menurut gue tidak ya, karena dia juga misalnya setelahnya menghalau bola dari Soucek dengan kepalanya, dan dia cukup aktif menurut gue mengawal sisi kiri dari Manchester United. Gue beri dia nilai 7.
Kobbie Mainoo di pertandingan tadi, gue menilai ada penurunan penampilan dari seorang Kobbie Mainoo. 92% passing akurasinya, tidak ada key passes dari seorang Kobbie Mainoo. Padahal gue berharap Kobbie Mainoo, ya ada 9 duel, 5 berhasil dimenangkan. Hanya ada 1 tackling dari Kobbie Mainoo. Gue berharap sebenarnya Kobbie Mainoo bisa lebih berani di pertandingan tadi, melakukan penetrasi, melakukan kombinasi umpan 1-2, mengalirkan bola dengan lebih cepat dan juga akurat ya, tapi itu tidak terjadi di pertandingan tadi. Dan menurut gue ini salah satu kunci kenapa akhirnya Manchester United juga kesulitan membongkar pertahanan dari West Ham United. Gol dari West Ham United sendiri gue nilai juga ada sebuah kesalahan ya dari Kobbie Mainoo yang telat turun, tapi memang bukan situasi yang mudah. Sekali lagi gue nilai itu sebagai sebuah kesalahan koordinasi. Gue beri Kobbie Mainoo nilai 7. Nilai 7 juga gue berikan kepada Casemiro. Sebenarnya ada gol yang diciptakan oleh Casemiro, tapi golnya offside ya, sayang sekali. Finishingnya sebenarnya, headingnya juga cukup bagus di pertandingan tadi. Casemiro ada 81% passing akurasi, 12 duel, 8 berhasil dimenangkan oleh Casemiro. Gue beri dia nilai 7. Ya sama seperti Kobbie Mainoo, gue juga berharap sebenarnya ada solusi-solusi dari Casemiro, terutama dari sisi serang ya. Sementara di babak pertama utamanya ketika dia menahan transisi dari pemain West Ham cukup bagus. Tapi di babak kedua dengan Manchester United yang tampil lebih dominan, bahkan setelah tertinggal dulu, gue berharap itu tadi ada tusukan-tusukan dari Casemiro. Sempat berhasil tapi sayang offside ya. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Amat cukup kesulitan untuk menghadapi Diouf di sisi kanan. Menurut gue ada 93% passing akurasinya. Ada 3 crossing tapi tidak menemui sasaran. Ada 4 usaha dribbling, 3 yang berhasil. Lalu tacklingnya 100%, duelnya 9, 6 berhasil dimenangkan, ada 5 recoveries. Gue menilai Amat juga memiliki kontribusi yang bagus dari sisi bertahan. Walaupun dari sisi menyerang dia ya memang tidak mudah ya menghadapi seorang Diouf. Gue beri dia nilai 7, Amat. Bruno Fernandes, gue juga beri nilai 7. Ada 4 key passes, 1 big chance created, 5 crossing, 2 yang berhasil. Cukup banyak kontribusi atribut dari Bruno Fernandes. Tacklingnya 100%, ada 8 duel, 3 berhasil dimenangkan. Tapi Bruno nampaknya juga kesulitan menghadapi agresivitas dari pemain West Ham United. Bruno juga ditempel. Dia tidak diberikan ruangan yang cukup besar menurut gue. Di samping juga ketika Bruno memegang bola, pemain lain pun juga sudah dikawal dengan cukup ketat. West Ham United terutama di babak kedua setelah mereka unggul, mereka memang lebih menumpuk pemain ya. Jadi bukan situasi yang bagus dan bukan hanya menumpuk pemain, tapi lini belakang mereka pun juga sedang on fire menurut gue di pertandingan tadi dengan cukup bagus dalam bertahan. Gue beri Bruno nilai 7. Mbeumo ada 1 assist yang diberikan Mbeumo. Ada 4 crossing, 2 yang berhasil, 2 key passes. Tampil cukup bagus di pertandingan tadi Mbeumo ya. Ada 2 defensive kontribusi, ada 6 duel, 2 yang berhasil. Gue beri dia nilai 7. Mbeumo ya sama seperti kayak mayoritas lini serang Manchester United tampak juga kesulitan. Tapi apa yang dilakukan Mbeumo, dan ini juga taktikal ya, karena Mbeumo berubah-ubah posisinya dari kiri ke kanan, dan kejelian dari Mbeumo memberikan umpan kepada Sesko di menit-menit akhir akhirnya membuahkan gol bagi Manchester United. Gue beri dia nilai 7. Cunha gue beri dia nilai 6. Di babak pertama gue berharap ada lebih banyak aksi individu, keberanian dari Cunha, tapi tidak terlihat ya aksi-aksi tersebut, setidaknya tidak secara banyak. Di babak kedua pun justru dia tampil lebih drop lagi, sehingga akhirnya dia digantikan oleh seorang Benjamin Sesko. Kalau gue lihat misalnya tidak ada key passes dari Cunha, lalu ya tidak ada total shots juga dari Cunha. Dribbling juga hanya sekali dari Cunha, jadi memang sangat minimal sekali ya peran dari Cunha. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Leny Yoro fantastis menggantikan Harry Maguire. Ada setidaknya 2 shot yang diblok, 2 recoveries, ada 4 defensive kontribusi secara keseluruhan, duelnya 100%. Luar biasa menurut gue peran dari Leny Yoro di babak kedua. Gue beri dia nilai 8, walaupun tampil tidak cukup banyak, tapi luar biasa menurut gue apa yang dilakukan oleh Leny Yoro. Apalagi fakta dia tampil dari bangku cadangan ya, artinya ada situasi dia harus beradaptasi, dia harus bisa mengikuti ritme pertandingan, tapi itu bisa dilakukan dengan sempurna. Gue beri dia nilai 8, Leny Yoro.
Joshua Zirkzee tidak gue beri rating karena tampil di bawah 10 menit. Benjamin Sesko pencetak gol di pertandingan tadi, 1 golnya ya, luar biasa menurut gue kualitasnya. Walaupun Benjamin Sesko sendiri tidak ada passing yang dilakukan, luar biasa ya, tidak ada passing akurat yang dilakukan. Hanya ada 3 duel, itu pun juga kalah semuanya. Karena sentuhan Benjamin Sesko terlepas dari gol yang diciptakan tadi, gue pikir ada adaptasi yang kurang baik dilakukan oleh Benjamin Sesko. Ada banyak kesalahpahaman, bahkan tidak ada passing yang dilakukan oleh Benjamin Sesko. Tidak ada passing yang berhasil, tapi dia mencetak gol di pertandingan tadi. Murni karena menurut gue kualitas individu finishing yang fantastis dari Benjamin Sesko yang akhirnya menghindarkan Manchester United dari kekalahan. Gue beri Benjamin Sesko nilai 7. Ya dari situ Senne Lammens, tadi gue beri berapa Senne Lammens? Gue pikir dia layak diberikan man of the match ya. Gue berikan dia nilai 8. Senne Lammens, Leny Yoro pun juga nilainya cukup bagus menurut gue, tapi ya Senne Lammens lebih stabil, lebih konsisten di pertandingan tadi menurut gue. Gue nggak tahu tadi di awal gue beri 7 buat nilai 8, tapi secara keseluruhan kalaupun gue nilai 7, gue ralat jadi 8. Kalau memang sudah 8, ya memang 8 yang gue berikan kepada Senne Lammens ya. Intinya memang gue memilih Senne Lammens sebagai man of the match di pertandingan tadi. Manchester United nampak kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari West Ham menghadapi tim, terutama ketika tampil low block ya, ternyata menjadi tantangan bagi Manchester United, terutama ketika mereka tampil low block dan mereka disiplin. Mereka juga memiliki kualitas yang bagus di lini pertahanannya. Kesulitan Manchester United, dan menurut gue ini PR yang harus dicari solusinya oleh Michael Carrick. Sebenarnya kalau dikatakan mencari solusi, ya Manchester United akhirnya berhasil kan mencari solusi dan mereka bisa mencetak gol. Tapi perhatian juga ada pada lini belakang Manchester United. Lagi-lagi mereka kebobolan di menit-menit krusial. Di 5 menit babak kedua baru berjalan, yang menurut gue ini harus menjadi perhatian untuk pertandingan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Oh iya, Michael Carrick. Ya belum gue nilai Michael Carrick. Gue beri Michael Carrick nilai secara keseluruhan gue beri dia nilai 8. Oke, Manchester United tidak menang, Manchester United seri. Tapi bagaimana dia bisa merubah situasi di atas lapangan ya. Ada beberapa variasi yang terlihat betul. Dari 4-2-3-1 menjadi 4-4-2. Lalu pergantian-pergantian yang dilakukan. Ada juga misalnya resiko yang diambil ketika menggantikan Dalot dan memasukkan Joshua Zirkzee yang hampir juga mencetak gol di pertandingan tadi. Dan akhirnya Sesko yang dimasukkan di babak kedua bisa mencetak gol. Dan menurut gue itu merupakan kredit besar juga untuk Michael Carrick. Bahwasanya Manchester United tertinggal dulu, ya itu di luar kuasa dari Michael Carrick ya. Menurut gue ada tanggung jawab juga dari sisi pemain di atas lapangan, di mana mereka terlambat dalam melakukan atau menutup transisi dari pemain-pemain West Ham. Tapi secara keseluruhan menurut gue Carrick, ya gue berikan apresiasi di pertandingan tadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.